Selamat malam pemirsa, mudik bukan sekadar tradisi tahunan, tapi juga ritual besar yang menyatukan jutaan orang dengan membawa rindu, identitas, sekaligus perputaran ekonomi. Namun di balik itu tersimpan ironi, gengsi, tekanan sosial, hingga beban finansial kerap menyertai perjalanan ke kampung halaman. Kita ulas lengkapnya dalam Merah Putih. Kita akan bahas hal itu bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio Toba NT Tower Jakarta. Di sebelah kanan saya ada Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian STIK PTIK Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pak Kris, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah kiri saya ada Pengamat Perilaku Konsumen ISMS Jeki Musri. Pak Jeki, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Ekonom Universitas Indonesia, Lana Sulistianingsih. Bu Lana, selamat malam. Ya, Bu Lana tampaknya sudah bergabung bersama kita di Merah Putih. Dan pemirsa, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui kanal YouTube resmi kami, Nusantara TV Official, untuk sertakan pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada para narasumber dan akan dijawab oleh para narasumber. Tapi sebelum kita berbincang, kita simak dulu tayangan berikut ini untuk Anda. Saya naik mobil pribadi sekali jalan kurang lebih 1 juta. 1 juta ya? Iya, untuk tol, kapal, dan lain-lain. Tahun ini menghabiskan biaya 8 jutaan. 8 juta itu Ya. sudah termasuk Semua sudah. kapal juga? Kapal, BBM, terus tol. Adalah 5 jutaan 5 juta ya? Iya. Itu udah semua kapal, BBM, dan jalan-jalan kemarin di kampung. Lalu Kalau dihitung-hitung berapa ya? Tol kan kurang lebih bolak-balik ya, hampir 1 juta lebih lah ya, 1 juta lebih. Kapal bolak-balik 500 juta, 2 juta. Kayak bisa hampir 3 jutaan lah ya. Itu operasional doang lah. Mau ketemu orang tua, Pak? semua orang tua. Iya, sungkem. Tradisi. Nggak harus setiap tahun ya, karena ini kebetulan udah tahun kedua yang harus wajib pulang. Kebetulan orang tua udah selalu mengabari, terus minta kabar kapan pulang. Walaupun tidak diharuskan pulang, kadang mereka menunggu kabar kami untuk datang. Buat kumpul momen keluarga sih, gitu. Ketemu saudara-saudara gitu kan. Sama senang juga di jalan kan, rame yang mudik. Oh, enggak juga. Yang penting kita harus pulang, nggak harus nunggu sukses lah kalau mau ketemu orang tua mah. Yang penting silaturahmi dulu. Penting nggak penting sih ya, semua tergantung pandangan orang aja melihat kita kayak gimana. Yang penting dari kitanya nggak punya rasa-rasa yang jumawa gitu lah, maksudnya biasa aja. Yang penting kita niatnya buat kumpul keluarga gitu. Penting nggak penting gitu ya, pentingnya adalah yaitu biar jadi motivasi ketika pulang kampung gitu ya, kembali keluarga dengan kehidupan yang lebih sukses, tentunya buat motivasi keluarga yang lain juga gitu ya, saudara, sanak famili. Tapi ya di sisi lain ya sebenarnya esensinya mudik ya ketemu silaturahminya, bukan showing buat kesuksesannya juga sih. Baik, kita langsung mulai diskusi malam hari ini di Merah Putih. Saya mau ke Pak Jeki terlebih dahulu berkaitan dengan tayangan tadi yang kita saksikan ini. Orang merantau kembali ke kampung, stereotipnya pasti sukses begitu ya. Padahal di balik itu beban besar di pundak ini dibawa dari kota ke kampung begitu ya. Ada perubahan pola pikir masyarakat yang merantau ke daerah kalau memang harus pulang ke kampung, harus membawa kesuksesan. Padahal jauh dari itu, ada rindu yang harus dibayar, ya kan, ada keluarga yang harus ditemui. Setahun sekali itu pun belum tentu. Apa yang kemudian Anda baca? Terima kasih. Saya lihatnya sangat straightforward ya. Kita lihat di tengah budaya yang banyak orang flexing, Ya. ternyata masih ada juga budaya yang otentik ya, yang benar-benar dari hati, dari nurani. Itu menurut saya mahal sekali. Ya. Cuman sayang sekali hal seperti ini tuh kalah gaungnya dengan yang
dalam tanda kutip yang artificial tadi itu ya, yang saya sebutkan. Pertama itu. Kedua, kok kita lihat juga beban sih iya ya, tapi saya menduga dengan ada banyaknya tekanan ya, harga-harga naik. Kita lihat tadi juta-jutaan ya spendingnya mereka. Saya rasa mereka juga emosional tetap ada, tetapi saya yakin kok dugaan saya mereka juga makin rasional ya, makin perhitungan juga dalam setiap rupiah mereka spend. Ya. Jadi saya itu suatu juga perkembangan bagus juga, dan saya rasa ini bagus juga buat UMKM di daerah ya. Mereka juga spend buat makan paling enggak ya. Saya rasa dugaan saya ada 3 yang mereka spend. Pertama adalah untuk beli baju udah pasti ya, baju baru dan sebagainya. Kedua kita lihat juga untuk makan ya. Makanya tadi ada yang mungkin agak gede tuh spendingnya, dugaan saya mungkin makannya banyak kali ya. Dugaan saya gitu ya. Terus ketiga juga biaya transportasi juga saya lihat tidak murah kita lihat ya. Belum lagi dengan banyaknya kemacetan di sana sini itu mungkin mendukung tidak efisien. Mungkin itu juga salah satu pemicu kenapa mereka spendingnya gede. 3 itu yang saya lihat paling besar, dan saya rasa mungkin dugaan saya juga bahwa mereka sudah siap dari tahun lalu juga. Kalau kita tahun lalu mungkin nggak siap dengan tekanan yang begitu besar ya. Tapi tahun ini saya rasa kayaknya masyarakat lebih siap ya. Sehingga kita lihat masih macet di mana-mana juga ya. Dan polisi bekerja keras untuk mengatur itu sangat luar biasa juga. Kita perlu memberikan apresiasi. Yang menarik lagi, satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah mereka enjoy. Itu yang paling penting, dan itu akan sangat mahal sekali yang mungkin belum bisa digantikan dengan artificial intelligence. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, ini bagaimana kemudian bisa membalikkan arti mudik yang sesungguhnya, menekankan masyarakat bahwa mudik ini soal identitas loh ya. Meskipun dia lama di Jakarta, identitas kenasionalannya harus tetap diisi ketika dia pulang kampung. Nah, memang tadi sudah benar pernyataannya bahwa bukan sekedar kesuksesan yang dibawa begitu ya. Dan bagaimana kemudian masyarakat meyakini bahwa tak ada tekanan sosial ketika mereka pulang ke kampung? Dugaan saya lagi ya, bahwa tekanan pasti selalu ada ya. Tetapi saya melihat bahwa masyarakat sudah cukup semakin sophisticated dalam menghadapi tekanan tersebut. Jadi saya melihat bahwa tekanan pasti ada lah. Tapi saya rasa kita juga makin bijak menyikapi itu. Apalagi kita tahu kondisi geopolitik kita nggak baik-baik ya. Tekanan dari luar yang kita nggak bisa kendalikan juga. Kita mungkin juga harus semakin, setelah ini mungkin setelah lebaran kita makin harus bisa mengencangkan ikat pinggang lagi ya. Karena ada dugaan akan naik dan sebagainya. Pemerintah sudah ada ide untuk melakukan work from home dan sebagainya, itu juga karena tekanan. Pada sisi lain kita juga melihat bahwa mungkin dugaan saya, kita perlu banyak orang yang tidak hanya memikirkan makroekonomi aja ya, tapi kita lihat bahwa semua value creation ada di mikroekonomi kan. Saya lihat bahwa mungkin kita perlu pakar mikroekonomi juga gitu ya, untuk bagaimana semua proses dalam mikroekonomi itu bisa lebih efisien. Itu kan diharapkan bisa memberikan harga yang lebih murah mungkin ya. Dengan semakin efisien pasti itu yang murah ya. Nah itu mungkin bisa sedikit membantu masyarakat, dan juga bagaimana nanti kita mengantisipasi, katakanlah kita dengar belakangnya juga middle class menurun ya. Nah itu juga mungkin kita bisa antisipasi lagi ya ke depan, bagaimana ini supaya bisa makin makmur kembali ya. Nah ini tapi mungkin saya rasa di dalam jangka pendek, tapi paling nggak dalam jangka pendek mereka bisa diharapkan ada sesuatu yang kita bisa perbaiki di mikroekonomi yang bisa paling tidak membuat mereka tidak terlalu tertekan lagi. Mungkin itu sih. Oke, pemerintah memproyeksikan 190 triliun perputaran uang selama Lebaran. Bagaimana kemudian realisasinya di saat orang-orang yang tahun ini justru menahan begitu ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Jeki. Saya mau ke Pak Kris. Pak Kris, kalau masyarakat awam sih saya lihatnya mudik tahun ini tidak terlalu berarti ketimbang Brexit pada waktu lalu. Terus kemudian paling juga ngantri 4 km di Bali menuju ke Ketapang ya. Itu juga mungkin sudah bisa teratasi oleh pemerintah 1-2 hari sebelum menjelang Nyepi begitu ya. Kita pemain inti nih, karena kita nggak tahu rasanya mudik itu seperti apa. Kita jaga Jakarta aja deh Pak Kris. Kalau Pak Kris, menurut Anda kondisi yang relatif lancar ini, apakah bisa menjadikan indikator bahwa mudik tahun ini cukup lancar? Dan bagaimana kemudian infrastruktur kita mendukung kelancaran mudik itu sendiri? Bagaimana pengamatan Anda? Ya, kalau dari sisi kepolisian ya, kita melihat mudik ini sebagai kebutuhan adab. Karena sebagai makhluk sosial, tadi katakan Pak Jeki tidak tergantikan oleh AI. Ini ada rasa rindu, ada rasa ingin untuk silaturahmi, ada ingin penghormatan, entah itu nyekar dan lain sebagainya ya. Salah satu yang juga disampaikan
polisi memikirkan bagaimana di dalam mudik ini aman, selamat, tertib, dan lancar. Ya. Nah, tentu melakukan suatu manajemen ya, manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen emergensi, dan manajemen kecepatan. Jadi artinya tadi semakin cepat akan semakin efisien. Ya. Nah, oleh sebab itu kelancaran ini dengan menggunakan manajemen kapasitas karena melihat kapasitasnya pasti meningkat, maka membuat prioritas, membuat one way dari jalur Jakarta sampai ke Solo, bahkan sekarang melampaui Kali Kangkung. Nah, konteks inilah dua jalur yang harusnya A dan B ini dibuka menjadi satu jalur sehingga membantu kelancaran. Tentu dengan adanya ini kita juga memikirkan jangan sampai orang yang ingin berbahagia, ingin yang melakukan hal-hal sosial, kemanusiaan ada masalah. Karena macet, mungkin tadi disampaikan Brexit itu bukan masalah lalu lintas lagi, tapi masalah sosial. Ya. Nah, pada konteks inilah dengan aman, selamat, tertib, lancar ini membantu bagaimana mereka sebagai makhluk sosial ini bisa kembali dengan baik. Waktu COVID, kita makhluk sosial malah dilarang mudik. Nah, itu juga disampaikan. Ada ramudik rapopo, itu ada himbauan ya. Tapi karena orang kepengen ya, rasa rindu. Bahkan almarhum Joko Pinurbo pun membuat salah satu puisinya ya, kurang lebih seperti ini. Jogja itu terbuat dari rasa rindu dan angkringan. Nah, itulah. Karena kepengen pulang, lihat orang kampung di rumah. Oh, bagi orang yang punya kampung pasti kepengen. Seperti saya pun juga rasanya pengen. Meskipun nggak punya kampung kayak saya. Karena di kampung itu ada suatu nostalgia, ada kerinduan. Dan kita juga bisa menunjukkan apa sih di Jakarta orang kampung kan juga pasti akan kepo melihat begitu. Meskipun berdasarkan hanya cerita saja begitu. Ya, cerita-cerita nggak apa-apa, entah sukses entah enggak, yang penting pulang dulu kan gitu. Baik, saya punya tim jurnalis di sejumlah daerah ya, ada di Merak, ada di jalur selatan, di jalur utara melaporkan bahwa ada beberapa jalur yang panjangnya cukup lumayan belum dilengkapi dengan penerangan yang tentunya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini juga yang menjadi indikator bahwa kesuksesan mudik tahun ini agak kurang karena infrastrukturnya belum 100% memadai. Memang bukan ranahnya polisi, tapi ini perlu sinergitas begitu. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang ini adalah multi stakeholder ya. Jadi kita juga dari kalau dari RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan, ada namanya Road Safety Management. Jadi ada di manage, ada namanya safer road, jalan yang berkeselamatan. Ada safer vehicle, kendaraan yang berkeselamatan. Ada safer people, ada namanya post crash. Nah, pada konteks ini semua harus saling kait-mengkait. Maka ketika tadi saya katakan manajemen kapasitas, prioritas, kemudian manajemen kecepatan dan manajemen emergensi ini kita juga harus melakukan bagaimana menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan meningkatkan kualitas keselamatan. Semakin banyak pergerakan maka potensi terjadinya masalah lalu lintas akan semakin tinggi. Yang paling penting nomor satu keselamatan, yaitu menyelamatkan ya, mungkin walaupun agak lambat, agak tersendat, walaupun juga sosial cost-nya tadi Pak Zaki pasti menghitung mahal, tapi setidaknya selamatlah dulu nomor satu ya. Karena kita apapun hebatnya, orang selamat itu percuma kan begitu, harus selamat dulu. Maka konteks inilah yang dilakukan polisi tadi, memaknai road safety bukan hanya keselamatan jalan, tapi aman, selamat, tertib dan lancar. Nah, maka konteks ini tadi katakan kita juga asik-asik ya, mudik itu asik. Mereka bagaimana enjoy, bisa menikmati. Walaupun macet misalnya. Atau mungkin waktu puasa, bahkan mereka buka itu di pinggir jalan aja, gelar tikar aja. Bahkan bahaya kan gitu ya. Itu membahayakan juga. Karena di rest area tidak menampung lagi. Nah, mereka pasti juga sudah persiapan. Dan mungkin ada yang memaksakan. Tapi selain human error, angka kecelakaan kan memang disumbang dari faktor ketidaksiapan infrastruktur kita ya, seperti jalan berlobang, terus kemudian lampu yang juga jalan, belum terpasang faktor alam, begitu. faktor lingkungan. Berarti jelas arus mudik 2026 ini di luar kapasitas kesanggupan infrastruktur kita, Pak Kris. Jadi tidak bisa langsung menghakimi seperti itu ya. Saya kira kita harus bijak juga melihat bahwa jalur-jalur mana. Karena polisi pun juga berusaha entah itu dengan one way, entah itu dengan pengaturan buka tutup, atau dengan patroli, atau mungkin dengan
hal-hal yang lain. Karena saya melihat Korlantas juga sudah menggerakkan semua untuk turun ke lapangan untuk membantu. Bahkan saya dulu polisi lalu lintas itu sudah melampaui Bang Toyib baru 3 kali puasa 3 kali lebaran. Saya 7 kali puasa 7 kali lebaran. Kita jurnalis selama kita jadi jurnalis pantang untuk libur dan tadi boleh libur. Ada pemimpin redaksi saya di sini saksinya ya. Kita nggak boleh libur ya Pak. Melampaui Bang Toyib juga. Baik, saya tahu dulu Pak Kris. Saya punya data. Saya minta grafis satu begitu ya, perputaran uang di 2024, 2025 dan juga 2026. Kita lihat berikut ini. Di 2024 ini ada 157,3 triliun perputaran uangnya pada saat lebaran begitu ya. Di 2025 ada 145 triliun dan di 2026 diproyeksikan mencapai 190 triliun maksud kami. Dari 2024 ke 2025 ini turun 18,17%. Dan di 2026 ini diproyeksikan naik sekitar 31,03. Saya mau ke Bulana terlebih dahulu. Bulana, bagaimana kemudian mudik ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Sesakti apa sih mudik ini? Ya, terima kasih. Suara saya cukup baik didengar? Cukup jelas, dilanjutkan saja Bulana, silakan. Ya, terima kasih Mas. Setiap momen lebaran atau triwulan yang ada lebaran itu menjadi tabungan pertumbuhan ekonomi kita. Nah itu memang di situ puncak dari ekonomi kita itu ada di periode puasa lebaran. Dan kali ini kalau melihat tadi yang disampaikan di data perputaran uang meningkat sampai 190 triliun, ini nampaknya bisa memberikan sinyal bahwa ekonomi kita di triwulan 1, karena ini jatuhnya di triwulan masih di triwulan 1, ini nampaknya cukup menjanjikan untuk bisa tumbuh di atas rata-rata perekonomian jangka panjang kita yang biasanya 5,01, 5,05 gitu ya. Ini bisa kelihatannya bisa menembus di atas 5,3 nih Mas. Kalau ngelihat antusiasme dari mudik di tahun ini yang jauh lebih baik daripada di tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat konsistensi di data juga demikian, kalau kita lihat di indeks keyakinan konsumen itu sudah memang menuju tren naik terus gitu ya, termasuk di tahun ini. Dan juga di Purchasing Managers Index itu juga secara awal tahun sampai sekarang ini terus-menerus di atas 52,52 ya PMI-nya. Jadi ini menunjukkan memang ada peningkatan dari sisi konsumsi rumah tangga yang direspon juga oleh kegiatan usaha yang membaik. Nah, ini menjadikan juga mungkin sumber dari penghasilan yang relatif lebih baik dan terjaga, sehingga kalau mudik pun nanti ya dalam tanda petik istilahnya ngabisin uang di daerah gitu ya, dan itu juga bagus untuk kebutuhan ekonomi daerah. Tapi mereka punya cadangan pendapatan di masa yang datang yang relatif mungkin masih bisa dipertahankan gitu ya. Dan lihat dari data-data tadi PMI, indeks keyakinan konsumen, termasuk juga indeks penjualan retail juga sudah menunjukkan perbaikan. Jadi 3 indeks itu, yang satu di sisi produsen, di 2 di sisi konsumen, itu memang menunjukkan peningkatan menuju lebaran ini. Dan realisasi dari ekonomi lebaran ini tentunya juga akan menjadi amunisi ya buat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1. Dan itu memang biasa terjadi setiap kali ada periode puasa, lebaran itu jadi tabungan ekonomi kita. Jadi harapannya sih ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, sehingga 1 tahun nanti ke depan kita sudah lumayan lah kalau udah nabung di kuartal 1 ini dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain dari sisi nasional juga tentunya di daerah juga Mas, itu kan bergerak ya ekonominya secara lokal ya. Tadi ada Pak Jeki menyampaikan bahwa ada kegiatan lokal yang tumbuh, baik itu kuliner maupun mungkin kegiatan penginapan, kegiatan logistik yang lain, ini juga memicu pergerakan dari hasil dari efek lebaran ini. Baik. Mudah-mudahan sih ini terus berlanjut ya, artinya pemerintah daerah harus terus menumbuhkan minat gitu loh untuk orang tuh datang ke daerahnya. Seperti itu. Baik, Bulana jangan mudah-mudahan karena niscaya begitu. Kalau lebaran kan memang setiap tahun kita hadapi kan. Nah ini bukan hanya persoalan jangka pendek, tapi bagaimana kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi ini secara simultan hingga tahun-tahun berikutnya begitu. Jangan mengharap lebaran saja yang memang kita punya THR. Toh saya juga masih menahan-nahan untuk membeli-beli barang yang memang tidak dibutuhkan pada saat ini begitu? Ya, betul.
Di beberapa kuartal sebelumnya memang ada potensi konsumen itu menahan konsumsinya, Ya. ya. Tapi yang mereka barangkali lakukan adalah mereka menghemat untuk bisa berlebaran di kampung, bisa mudik. Nah, ini memang ada cost yang tadi ada apa ya istilahnya opportunity cost yang mereka seharusnya bisa konsumsi, tapi mereka tidak dan mereka lakukan. Nah, satu hal lagi yang kita lihat ini dari perilaku masyarakat kita ini juga dibantu dengan adanya medsos ya. Kemarin ini kebetulan saya juga termasuk ikutan dari mereka yang mudik, bukan mudik dalam arti mudik ke pulang kampung, kebetulan ada ya bepergian juga lah. Itu saya perhatikan tuh ada beberapa dari anak-anak muda itu yang sambil makan pun mereka pasang handphone gitu ya. Jadi membuat konten. Nah, libur mudik ini juga bagian dari konten mereka mendapatkan pendapatan, Mas. Kalau mereka berkonten, kemudian kontennya dilihat banyak orang, kemudian cukup menarik dan artinya kemudian mereka bisa mendapatkan pendapatan, entah itu secara iklan atau apapun ya. Ini bagian dari pendapatan yang ini bisa menjadi sumber pendapatan mereka yang mereka nanti bisa konsumsi terus-menerus di kemudian hari. Dan yang kalau kita lihat mereka itu anak-anak muda ini terutama ya yang menciptakan konten ini itu tertarik sekali dengan daerah-daerah yang masih mungkin belum terekspos ya. Nah, ini bisa menjadi kesempatan buat pemerintah daerah menciptakan ruang wisata di daerahnya sehingga didatangi oleh anak-anak muda ini menceritakan bagaimana uniknya daerah ini dan itu bisa terus berkembang, Mas. Yang seperti tadi Anda katakan bahwa gimana ya mempertahankan ini supaya jangka panjang. Memang selama periode yang lalu-lalu siklus itu seperti itu. Setelah Lebaran ini biasanya melemah. Tapi kalau kemudian pemerintah daerah juga aktif mengembangkan daerahnya, mengajak anak-anak muda di sana, yuk kita tumbuhkan supaya orang lain tahu nih betapa bagusnya daerah kita. Itu bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Paling tidak menengah lah. Baik. Gitu. 5,6 kata Erlangga menurut Anda optimis atau tidak? Ingat kita berhadapan dengan ketidakpastian global dengan perang Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Bulana, tapi tahan dulu. Saya ke Pak Jeki lagi. Kalau kita bicara soal 190 triliun begitu ya. Kalau kita bagi dari generasi X misal, generasi milenial. Kalau saya generasi milenial merasa generasi paling konsumtif gitu. Kalau tadi Bu Lana mengatakan bahwa orang-orang yang berkonten ini kebanyakan didominasi sama Gen Z. Kalau kita lihat 190 triliun ini cukup realistis atau seperti apa? Ada dua yang saya lihat. Pertama, kita perlu cek juga harga tahun lalu sama nggak dengan harga tahun sekarang. Kalau ada kenaikan, pasti mereka harus spend lebih kan. Berarti jadi mereka mendapatkan barang yang dengan jumlah sama, barang dan jasa dalam jumlah yang sama, tapi dengan harga yang lebih mahal. Jadi spendnya naik. Nomor satu. Jadi perlu dicek dulu. Saya belum cek. Kedua adalah kalau ceteris paribus sama lah ya kondisinya ya. Saya ngeliat kok 190T itu terlalu tinggi ya. Dari beberapa source saya lihat itu mungkin kisarannya nggak akan beda dengan yang tahun lalu. Dugaan saya. Terlalu mengawang-awang. Mungkin paling tinggi sekitar 160-an, 170-an. Itu pun kalau optimisasi kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya juga lebih lanjut adalah setelah ini apa? Saya ada khawatiran mereka spend uangnya di Lebaran ini. Setelah itu mereka balik ke kota masing-masing terus apa? Itu yang kita lihat. Kita ada dua yang dihadapi, Juni, Juli pendaftaran itu dia. Siswa baru. Itu dia. Atau bahkan digunakan untuk berfoya-foya di akhir tahun untuk liburan bersama keluarga. Ada hari raya Natal juga di sana. Nanti kita lihat aja deh, pinjol naik nggak tengah tahun ini, akhir tahun ini. Kemudian jangan akhir tahun ini, sekarang naik ya karena banyak masyarakat yang gunakan pinjol untuk pulang kampung. Benar begitu kan? Itu yang kita juga perlu lihat ya, apakah itu ada kenaikan. Jadi ada tambal sulam di sana. Harapan saya semoga itu bisa nggak separah yang saya duga ya, harapan saya. Jadi kalau memang nggak seperti itu saya ikut seneng juga sih, terus terang aja. Terus kedua kita lihat juga, ini kita optimis ya, kita mau growth 5,4, boleh-boleh aja sih. Tetapi selama di dalam proses ekonomi ini efisiensinya itu rendah, saya rasa mungkin itu agak sulit tercapai ya. Jadi kita tidak tahu realistis ya. Kita harus tunggu. Ya. Bukan mementahkan pernyataan Erlangga. Bukan. Tapi yang saya lihat adalah kita harus realistis saja deh. Kita lihat kalau saya boleh pinjam dari beberapa teman-teman saya di makro ya, incremental capital output ratio kita kan tinggi di Indonesia, ya kan. Selama itu tinggi, setahu saya
itu kita susah ngejar pertumbuhan yang cukup tinggi. Kita ambil perbandingan kayak Vietnam, itu cukup rendah tuh ICOR-nya ya, 4, berapa saya lupa ya, 4,2. Itu bisa mencapai mendekati 7%, bahkan mereka sekarang aiming 8% ya. Jadi kita harus realistis soal itu, dan saya rasa datanya ada semua ya. Itu yang menurut kita oprek-oprek lebih lanjut ya. Dan harapan saya, kenapa ini penting sekali, karena begitu mereka nggak punya uang, seperti yang tadi Bulana sampaikan, itu domestic consumption akan tertekan juga. Dan kita tahu kontribusi terbesar ekonomi growth kita itu dari domestic consumption. Hampir 55% kalau kontribusi dari domestic consumption. Jadi ini yang juga yang kita harus cermati secara hati-hati juga ya. Setelah ini apa gitu. Oke, ini buat PR pemerintah juga ya, setelah ini apa. Jangan Hopefully. sampai berbangga hati masyarakatnya sejahtera karena THR, tapi lupa untuk memikirkan jangka panjang. Baik, saya mau ke Pak Kris. Pak Kris, saya punya data ada roda 4 dan roda 2 merupakan dua kendaraan yang mendominasi mudik tahun ini sebesar 52,98% roda 4 dan 16,74% roda 2. Kita akan bahas, tapi usaha jeda berikut pemirsa Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ada kembali bersama kami di Merah Putih, masih kita bahas terkait dengan momen mudik dan balik lebaran ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum saya ke Pak Kris dengan pertanyaan menggantung tadi, saya punya datanya. Kita simak dulu data berikut ini terkait dengan kendaraan pribadi yang diprediksi menempati posisi pertama dan kedua arus mudik di 2026 ini. Mobil pribadi ada 76,24 juta orang. Tadi saya presentasikan Pak Kris 52,98, sementara roda 2 ada 24,08 juta orang, atau saya presentasikan 16,74. Sementara ada bus di urutan ketiga dengan 23,34 juta orang diangkut tahun ini prediksi Kementerian Perhubungan ya Pak Kris ya, dengan presentasi 16,22%. Masih wajar atau masyarakat memang saat ini memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena satu, kalau roda 4 memang aman, tidak perlu berdesak-desakan di transportasi umum, di pelabuhan, di stasiun, di terminal. Tapi ironinya, angka sepeda motor juga tinggi, padahal keselamatannya diragukan untuk dibawa mudik. Bagaimana pandangan Anda? Ya, karena orang mudik itu bukan hanya pulang sampai rumah, tapi di kampung juga ada aktivitas. Apa? Aktivitas entah itu beribadah, entah itu silaturahmi kepada keluarga, entah juga berpariwisata. Oke, di mana menggunakan roda 2 itu lebih fleksibel begitu ya? Menurut mereka dipandangnya seperti itu. Oke. Tapi memang kalau kendaraan roda 2 memang dirancang tidak untuk jarak jauh. Oke. Nah, kalau pilihan semestinya Beda angkutan kalau umum touring, kan gitu. Bike community misalkan. Oh iya, ya bisa saja. Bahkan dulu ada mudik yang rombongan ya, dari perusahaan-perusahaan tertentu mereka mengadakan mudik bareng. Nah, konteks ini tentu kesadaran akan keselamatan, kemudian kebutuhan adabnya ketika pulang di kampungnya itu mau ngapain. Ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bulana maupun Pak Zaki, salah satunya bangsa kita ini konsumtif enggak? Bangsa kita ini kadang-kadang memaksakan diri. Yang penting masih rasional. Jangan sampai nanti pulang ini sekarang juga nggak rasional, juga yang penting menter bisa pinjol sono sini Pak tadi Kris. sampaikan yang membahayakan tuh pinjolnya nikah Iya kan? enggak kan gitu ya. Iya. Jangan-jangan mudik gara-gara utang. Kan semestinya kalau logikanya kita mudik itu menyisihkan waktu, menyisihkan uang, menyisihkan macam-macam lah. Nah, kalau konteks ini gali lubang tutup lubang itu yang berbahaya. Yang kedua memang salah satunya adalah kita juga harus melihat bahwa polisi juga memikirkan bagaimana Jakarta yang ditinggalkan atau kota-kota besar ini kan jadi harus diamankan juga kan, kosong begitu ya, bukan hanya di jalan. Nanti belum lagi di tempat-tempat ibadah di mana mereka melaksanakan kegiatan, belum kegiatan untuk halal bihalal, bukan tempat wisata, ini semua jadi satu hal yang satu rangkaian. Karena produktivitas ini sangat penting. Maka yang ingin saya sampaikan tadi bahwa
kita dalam masyarakat yang modern dan demokratis untuk bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang harus menghasilkan produksi atau produktivitas untuk bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Tadi kalau dikatakan Pak Zaki ya, ada kenaikan enggak? Ya. Harganya naik enggak? Jumlahnya kan kita masih prediksi-prediksi Tapi semua. ada stimulus dari pemerintah, mudik gratis tahun ini meningkat. Tapi kenapa mereka tetap memilih naik motor ya? Mereka juga dilema Pak Kris, karena dari suatu kota daerah tertentu ke kampung halamannya bahkan sampai depan rumah ini ada kesulitan angkutan kota utamanya. Nah ini menjadi PR pemerintah bahwa bagaimana kemudian mengkoneksikan kota ke daerah yang bisa berkontribusi menurunkan angka mudik sepeda motor tahun ini. Sepeda motor menjadi pilihan karena keterbatasan sistem transportasi angkutan umum. Karena sepeda motor tadi saya katakan, mungkin dengan berbagai alasan, praktis, ekonomis, iya, tapi safety no. Karena sebagian boleh dikatakan di atas 50% korban kecelakaan fatal itu sepeda motor. Karena ironi, sepeda motor untuk berdua, bahkan mereka ada yang bertiga, bawa barang, bahkan bawa barang pernah yang melebihi kejadian kapasitas. Bapak, ibu, anaknya di tengah, dikerudungi, hujan. Begitu istirahat dibuka, anaknya meninggal. Innalillahi. Ini pernah kejadian seperti itu. Jadi memang kadang-kadang, nah tadi dengan adanya mudik gratis, mungkin motornya naik, kereta api yang gratis, ini sangat membantu. Setidaknya ya oke lah kalau bapaknya jalan naik motor, ibunya, anaknya naik angkutan umum lah begitu. Karena banyak cara yang dilakukan. Karena kapasitasnya memang yang kepengen pulang tuh ya banyak sekali. Berarti isinya orang Jakarta kan bukan orang Jakarta asli atau orang-orang yang memang ada pekerjaan seperti presenter gak boleh libur dan lain sebagainya ya. Tetapi yang, lagi, Pak itu orang-orang ini sudah mungkin cukup penat ya, karena dia pengen pulang. Saya menanggapi Bulana. Memang di daerah itu harus meningkatkan kualitas untuk membuat event dan destinasi. Karena mau tidak mau menghidupkan mereka supaya, ya mohon maaf kalau saya ingin sampaikan, Indonesia ini sudah diakui superpower seni budaya. Kenapa enggak ditingkatkan menjadi superpower pariwisata? Karena kalau masyarakat yang sadar seni budaya dan pariwisata, itu kalau bahasa Jawa, mohon maaf saya katakan, saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi. Dengan apa yang ada, dengan karakternya, tidak menjadi orang lain, bisa untuk hidup dan memberi kehidupan. Karena baik religi, tradisi, seni, budaya, hobi, community, teknologi pun bisa dijual untuk menjadi hal yang menarik. Baik, luar biasa. Tapi kita perlu apresiasi dulu Pak Kris ketika pemerintah dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia membuat terobosan dengan motis atau mudik dengan motor gratis begitu ya, di mana para pemudik yang ingin menggunakan motor ke kampung halaman bisa diangkut lewat kereta. Tapi kan menurut Anda ini efektif tidak? Ya, ketika di kampung ini setidaknya juga ada pilihan. Setidaknya memberikan pilihan ya. Jadi pemerintah mungkin, saya juga memahami, memaklumi juga tidak bisa menampung semua. Tapi setidaknya mengurangi. Karena ada upaya, mau tidak mau membantu. Karena konteks ini pemerintah atau siapapun para pemangku kepentingan juga harus membantu atau menolong para pemudik ini bisa mudik aman, selamat, tertib dan lancar tadi. Saya mau ke Bu Lana lagi. Pemerintah menaikkan stimulus ekonomi Bu Lana di bidang transportasi hingga 30% demi mendorong pergerakan masyarakat. Transportasi darat masih tinggi. Kalau tadi bus angkanya 23,34 juta orang atau sekitar 16,22%. Menurut Anda ini menandakan stimulus pemerintah bekerja efektif karena ada mudik gratis dan angkanya juga mudik gratis tahun ini meningkat dari tahun lalu. Bagaimana? Ya, seperti biasa juga kok ya, pemerintah memberikan diskon terutama untuk misalnya tiket kereta api gitu ya. Khususnya tiket kereta api yang saya tahu itu memang diberikan diskon. Waktu Nataru kemarin juga ada, waktu Lebaran yang lalu juga ada. Ini memang salah satu stimulus yang bisa diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk bisa mendorong mudik. Karena itu tadi dipercaya mudik itu juga mendistribusi pendapatan dari kota ke daerah. Ya, jadi kesempatan daerah tumbuh. Memang mau nggak mau kita memang melihat inilah momen yang terbaik. Selebihnya nanti ya tergantung kreativitas daerah.
Kalau daerah bisa menumbuhkan kreativitas yang menarik dari daerahnya, ya orang masih akan terus ke sana walaupun tidak ada lebaran. Artinya bisa kita liburan ke sana, mungkin kita juga bisa bikin konten. Apalagi dengan media sosial lah. Ini benar-benar luar biasa. Media sosial harusnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Tapi kalau tadi kembali ke diskon, itu memang sepatutnya bisa diberikan untuk bisa mendorong. Ya tadi, walaupun bagaimana, tetap aja kalau ada diskon sangat menarik nih. Wah ada diskon, kita bisa pergi ke sana. Ada kereta api yang didiskon, kita bisa pergi kemana-mana. Ya. Nah satu hal lagi ya Mas Irsal, kalau saya lihat ini nggak harus kemudian mudik jarak jauh. Saya nggak Antar tanya kelurahan dulu, bisa ada Bulana ini. ya. Orang tua di kelurahan 1, mertua di kelurahan kedua. Ya, ya. Jadi ada istilah microtourism Mas Ya. Irsal. Ya, ini juga bisa didorong terus gitu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya, kemudian tadi saya ada sedikit berita yang saya lihat, ternyata di daerah Jawa Barat dekat-dekat Jakarta pun juga diserbu loh. Ya, banyak juga yang wisatawan ke sana. Artinya kalau memang mereka secara mungkin mereka nggak ada orang tua di daerah lagi, sehingga harus pergi bersama keluarga aja, cukup dengan anak-anak. Ya sudah, pergi yang tempat yang dekat, tapi tetap pergi. Jadi pergi itu bagian dari, ya kita tahu healing lah ya. Kita bisa memberikan kebahagiaan dengan pergi. Tadi antar kelurahan pun juga nggak masalah gitu ya. Ini juga menjadi bagian dari yang kedepannya mestinya dikemas menjadi satu bagian dari aktivitas masyarakat. Karena kalau konsumsi terkait dengan barang konsumsi sekarang ini sudah mulai menurun Mas. Dalam arti memang behavior dari anak muda sekarang itu nggak suka konsumsi terlalu besar. Oke. Tidak terlalu banyak, apalagi bicara sandang. Wah mereka udah paling, kalau sandang mereka mungkin prioritas yang kesekian lah. Ya, tapi ada perubahan prioritas dalam konsumsi masyarakat. Ini yang perlu dicermati oleh pemerintah, bagaimana bisa memanfaatkan perubahan perilaku konsumsi ini menjadi kemudian bagian dari sumber ekonomi. Oke. Ya, termasuk kreativitas. Jadi kegiatan pariwisata itu harus dikemas dengan kreativitas yang tinggi gitu. Nggak hanya sekedar udahlah datang ke daerah ini cantik kok, tapi nggak ada pengemasan juga nggak bisa. Nah, kita juga menggunakan para konten ini ya, konten kreator ini juga untuk menjelaskan mengenai bagus loh daerah ini. Kita bicara makanan, semua direview sama anak-anak sekarang ini. Ya. Ya. Review Ya, saya mie, terus komennya rasanya nge-mie banget gitu ya Bulan. Nah, itu kan menumbuhkan bahasa-bahasa yang menggugah ya, yang Ya. orang itu jadi pengen tertarik Oke. ke sana. Baik. Ya, itu. Bulana, ini Erlangga memprediksi pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4 hingga 5,6. Tadi pertanyaan menggantung saya. Kalau Pak Jeki mengatakan bahwa kita perlu wait and see begitu. Tapi perlu juga ini realistis atau tidak begitu. Kalau menurut Anda ini terlalu ambisius karena banyak risiko di depan mata, salah satunya dengan kondisi geopolitik global begitu ya, atau masih masuk akal karena ada faktor internal yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,6%. Seberapa besar faktor internal dan eksternal ini mempengaruhi pertumbuhan kita, Bulana? Ya, tentu kita nggak bisa abaikan kondisi eksternal yang Ya. sekarang sedang mengkhawatirkan ya. Tapi pemerintah kan sudah memberikan janjinya dan Ya. menepati bahwa sampai Lebaran Saya nggak ada sudah BBM tidak yang percaya naik. janji-janji, Bulana. Tapi kan BBM bener loh. Masyarakat nggak udah naik kemakan kan. janji banyak. Realistisnya seperti apa saja? Ya, saya pikir gini, kita harus fair, harus juga memberikan apresiasi. Kan Ya. dijanjikan BBM nggak naik nih sampai Lebaran. Hmm. Itu sangat membantu loh, Mas. Ya, itu sangat membantu. Ya. Walaupun setelah ini kita mungkin agak susah mencari BBM atau Ya. stok BBM menjadi terbatas atau harga BBM menjadi Bisa naik. kita Itu nyalain masalah. pemerintah kalau udah janji terus diingkari. Nggak bisa, Bulana. Enggak, bukan itu poin saya. Poin saya adalah bahwa kita bicara data. Ya. BMI datanya bagus. Hmm. Ya, kita nggak bisa nggak bilang, wah itu PMI-nya bohong, nggak bisa, itu data, itu survei dan itu Ya. sudah di apa namanya diverifikasi oleh World Bank di dalam konsep membuat data, ya. Terus kemudian indeks keyakinan konsumen yang dibuat oleh BI juga confirm, indeks keyakinan untuk penjualan retail juga confirm. 3 indeks ini saja, itu kalau saya sebagai maaf ya, saya banyak menggunakan data, itu menurut saya udah valid. Artinya udah cukup lah untuk bisa mendorong perekonomian kita. Mungkin Mas Irsal ingat waktu Ya. kuartal
tahun 2025, Oke. kita semua hampir nggak percaya, oh ada 5,12 dari mana? Ya. Tapi memang betul PMI itu bicara 3 bulan kemudian. Kalau itu sebagai bagian dari yang namanya forward looking ya atau early indicators, itu bisa kita percaya dan memang kejadian. Nah, kalau saya melihat data PMI yang cukup bagus, di atas 52 loh, itu tinggi loh. Kemudian harta IKK-nya juga membaik. Indeks penjualan retail terutama Mas Irsal itu biasanya dia lemah kalau misalnya memang dia nggak ada keyakinan untuk membeli, lepas bahwa tadi belinya pakai pinjol ya Pak Jeki ya. Itu tapi kan menumbuhkan. Jadi kalau menurut saya 5,4 itu masih mungkin tercapai. Oke, baik, kita biarkan pemerintah ngos-ngosan untuk naikin 5,6%, seperti halnya Insan Media yang juga ngos-ngosan naikin rating demi menggait semua pemirsa begitu ya. Saya mau ke Pak Jeki. Tahun ini saya tidak punya hasrat belanja ini itu begitu ya. Kalau bisa dikatakan saya generasi Rojali dan Rohana yang pada saat itu booming awal 2026, Anda kemudian juga pasti ingat. Tapi ada polling yang menarik, masyarakat ketika dihadapkan dengan beli baju baru, beli baju thrifting atau pakai baju yang lama, ini angkanya lebih besar pakai baju yang lama seharga sebesar 70,66%. Padahal kalau tidak salah saya tolong koreksi, indeks keyakinan konsumen bulan Februari 2026 berada pada level 125,2 yang menunjukkan confident levelnya nih masih berada dalam zona optimis begitu. Apa saya doang yang tidak percaya diri dan tidak seoptimis ini begitu Pak Jeki? Ya, saya lihatnya secara sederhana. Tahun lalu kan udah tertekan jauh ya. Sekarang kayaknya udah rock bottom deh kayaknya. Jadi saya rasa mereka sangat rasional aja. Kalau bisa reuse, kenapa enggak? Gitu. Jadi itu indikator sederhana bagi saya untuk bahwa mereka sangat rasional. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya lihat tadi Bulannya menyampaikan bahwa konsumsi dan sebagainya ya. Nah itu yang saya juga dorong sekali lagi, kita perlu pakar mikroekonomi deh, yang ngerti perilaku konsumen, ngerti agregat demand, agregat supply, Pak Purbaya tidak cukup. ngerti ekosistem. Beliau kan orang makro, ya kan? Jadi perlu counterpart di mikroekonomi nih. Itu yang saya lihat, supaya orang mendapatkan gambaran lebih jelas lagi, mengurangi uncertainty itu. Terus ketiga saya lihat kalau kita mau growth beneran nih, salah satu yang kita bisa pompa adalah produktivitas kita. Kita coba lihat deh, kita produktivitas kita itu paling rendah di ASEAN, di bawah rata-rata produktivitas ASEAN. Untung ada Bappenas dan Kemenaker yang barusan kalau nggak salah tahun lalu ya melaunch namanya blueprint produktivitas nasional. Itu yang harus dipompa tuh. Kita kerjanya berapa jam sih seminggu? Lalu per kepala nih meng-create value berapa sih? Itu perlu orang mikro tuh yang untuk ngelihat bener-bener itu. Kalau nggak ada itu ya kita kekurangan orang mikro di Indonesia. dugaan saya sampai sekarang nggak ada yang ngacun tangan, saya pakar mikro loh. Nggak ada tuh. Ya kan, jadi kita lihat perlu yang dilihat di sektor mikro ini karena all the value creations itu ada di mikroekonomi. Seperti itu. Dan kita nggak bisa ngandelin harus semuanya negara. Contoh kayak Pak Polisi misalkan. Asetnya terbatas kok. Resourcesnya terbatas kok. Jadi yang kita harapkan sebenarnya apa? Edukasi ke masyarakat. Anda tertib juga dong. Kalau Anda kecelakaan tuh biaya sosialnya tinggi. Kemacetan 2 jam udah berapa puluh ratus juta hilang. Itu social cost-nya tuh harus ada yang ngitung tuh sebetulnya. Nah ini yang kita lihat kok masyarakat makin sophisticated, makin civilized. Kalau bahasa saya begitu ya. Saya rasa cost sosial akan menurun dan itu akan membantu pekerjaan KAI, kerjaan Pak Polisi, kerjaan Pemda. Pemda juga ini menarik nih. Tadi Bulannya Pak Kris, Prof. Kris juga mengatakan wisata dan sebagainya. Saya ngeliat nggak ada persiapan serius tuh dari Pemda tuh untuk kita ada banyak sekali tourism area deh. Benar tidak ada persiapan atau karena maskapai kita, Menteri Pariwisata mengatakan bahwa sangat-sangat terdampak. Ratusan maskapai tidak berangkat karena emang terdampak kondisi geopolitik global. Kita lihat aja datanya naik mobil banyak, yang naik sepeda motor banyak. Pelabuhan Ratu tumpah ruas seperti itu. Betul. Semestinya artinya Pemda, masyarakat mampu ya? Exactly. Paling enggak mereka mau datang ke tempat wisata. Setidaknya Pemda, entah itu di Bupati, entah di Gubernur, whatever, itu paling nggak jauh hari sebelumnya sudah ngomong, kita punya tempat banyak wisata, sehingga terjadi tidak terfokus, tersentral pada satu tempat yang akhirnya crowded seperti itu. Dan disitulah kita bisa meleverage tadi yang Bulana sampaikan, orang-orang content creator untuk ngomongin daerah itu jauh-jauh sebelum Lebaran, sebelum Ramadan ini berakhir. Jadi mereka udah, saya mau ke sana, mau ke sana. Terjadi namanya spreading dari beban ini. Mungkin itu ya yang saya lihat ya. Kita lihat di Boron 4 kan crowded banget tuh. Baik, Pak Jeki, Pak Kris saya tahan dulu ya. Saya punya data berikutnya. Ini ada grafis tren mudik Lebaran di 2024
4, 2025, dan 2026 ada grafis yang tren mudik lebaran. Oke, ini ya, 146 juta orang di 2025 dan 143,91 juta orang di 2026, ini proyeksi. Artinya ini ada penurunan sekitar 1,75%. Saya mau ke Bu Lana kembali, angka ini membuktikan di masyarakat banyak memanfaatkan mudik gratis ya Bu. Jika tidak, mereka mungkin tidak mudik dulu. Hipotesa ini benar atau tidak ya? Terus terang saya nggak tahu ya itu data sumbernya dari mana. Tapi kalau misalnya ada penurunan, itu tidak berarti yang nggak mudik itu nggak liburan gitu ya, Mas Irsal ya. Ya. Tadi yang saya sampaikan, mereka mungkin melakukan liburan secara ya jarak dekat, micro tourism tadi. Entah itu ke tadi Sentul atau Pelabuhan Ratu, ya Jawa Barat rupanya cukup lumayan, ini kelihatannya banyak yang kemarin juga saya ke daerah Sukabumi juga penuh ya. Selain juga liburan juga saya ground checking ngelihat bagaimana sih yang libur, dan ternyata itu plat B-nya mendominasi dari semua mobil yang ada tuh Mas Irsal. Ya. Jadi ya mungkin itu tidak terdata di situ karena yang didata itu adalah yang mudik keluar kota ya, yang melewati mungkin antar provinsi. Tetapi yang tadi yang jarak dekat pun sebetulnya bisa kita lihat sebagai bagian dari turisme. Nah itu yang mungkin nggak terdata. Nah kalau itu didata barangkali jauh lebih besar daripada 143 tadi. Selisihnya ada sekitar berapa tadi ya? 1,75%-an. 1,75-an ya. Saya pikir nggak terlalu banyak berbeda sehingga rasanya masih cukup antusias. Kalau saya lihat orang-orang liburan kemarin itu antusias kok. Ya, berbeda dengan tahun lalu loh. Tahun lalu tuh kita rasakan memang ada perlambatan, ada slowdown gitu ya. Tapi menarik yang dibilang Pak Jeki tadi, ya kita lihat aja nanti pinjolnya naik apa enggak. Dan itu yang khawatirnya. Karena itu memang cara cepat untuk bisa ikut bisa meleverage bisa mudik tadi. Oke, baik. Saya mau ke Pak Kris. Hari ini Kakor Lantas menutup one way balik nasional begitu ya. Artinya jalur Trans Jawa ini bisa dilalui dari dua arah. Sejumlah persiapan, sejumlah sistem disiapkan oleh pihak kepolisian. Kalau menurut Anda semua sistem yang disiapkan oleh pihak kepolisian tahun ini berjalan dengan efektif? Iya, kalau saya melihat tentu ini efektif ya. Ini ada pelaku yang juga mudik. Artinya polisi bisa melihat pada hari puncak yang paling padat itu tentu kalau dikatakan one way inilah suatu manajemen prioritas. Maka ketika sudah kosong, lancar, sudah landai, kapasitasnya memadai, maka ditutup. Karena penutupan ini saya kira untuk membantu yang lain. Karena dengan adanya one way ini lancar, tentu jalan arteri juga akan terjadi masalah kan gitu ya. Karena mau tidak mau di sini kita semua melihat mengosongkan dari Jakarta sampai Kali Kangkung saja itu kurang lebih 3 jam. Maka memang harus ada suatu pemberitahuan ya. Karena kalau mereka pada saat one way itu nanti ada yang berlawanan arus itu sangat berbahaya. Karena ini di tol jalan yang kecepatan tinggi. Nah, maka konteks ini saya kira ya kita perlu mengapresiasi ya atas kerja mereka yang sudah menurut saya berupaya untuk aman, selamat, tertib, dan lancar tadi. Artinya membantu orang-orang yang mudik, mereka dengan segala keterbatasannya, dengan segala keterpaksaannya bahkan mereka ini bisa sampai ke rumahnya tujuan, ataupun kalau ada yang celaka ini cepat tertangani atau tidak terlalu fatal. Kalau pelajar kalau dapat nilai 100 rasanya ya meskipun bisa tapi agak mustahil dan tidak ada pembelajaran begitu ya. Kalau menurut Anda, kalau memang ini relatif lancar, tapi apa yang kemudian bisa ditingkatkan pada pelaksanaan arus mudik tahun depan? Ya, saya kira mulai tadi kita era digital ya, artinya kita bisa mensosialisasikan apa sih yang harus disiapkan. Kalau Anda siap mudik harus siap balik. Kalau siap mudik ya siap orangnya, siap kendaraannya, siap kantongnya juga, siap yang lain-lain. Agar tadi katakan bahwa jangan kita meninggalkan Jakarta pergi, di sini nggak aman. Nanti kita pergi juga nggak selamat. Artinya kita semua juga harus melihat bahwa lalu lintas ini urat nadi kehidupan.
Karena mau tidak mau ketika tadi disampaikan Pak Zaki juga, ketika lalu lintas ini ada masalah, ini sosial cost-nya sangat mahal, harga sosialnya sangat mahal. Memang perlu dihitung, karena kan nggak dihitung nih ketika macet sampai 3 jam, 2 jam. Ini hitungannya sudah sangat, sangat mahal. Maka konteks ke depan saya berharap mungkin bisa diatur waktunya ya, karena bisa diatur supaya tidak terlalu padat. Yang kedua, kita juga bisa meningkatkan namanya electronic toll collect. Saya tidak perlu ngetap, itu walaupun hitungannya 2 detik, 3 detik kali. Kalau sudah sangat panjang, nah ini electronic toll collect ini perlu dibangun mungkin, mohon maaf kalau saya terlalu teknis ya, ini perlu membangun namanya ANPR, Automatic Number Plate Recognition, ada onboard unit atau QR atau apa sajalah sistemnya untuk bisa mengontrol bagaimana pembayaran nanti semua secara elektronik. Yang kedua adalah bagaimana kita semua untuk ke depan mengatasi permasalahan, karena exit toll ini harusnya seperti trompet. Ini ada exit toll, depannya persimpangan, depannya sudah bahkan ada pom bensin. bottleneck begitu ya, dari 5 jalur menjadi 2 jalur. Ya. Itu penyebab kemacetan yang Betul. bisa dipertimbangkan. Ya, saya kira juga perlu pengamanan di jalur-jalur arteri, jalur selatan, karena mau tidak mau pembatasan kendaraan yang 3 sumbu kan juga sudah ditutup supaya tidak itu pembatasan membahayakan. 3 sumbu. Tapi dari data yang saya miliki dari Kementerian Perhubungan bahwa dari sejumlah transportasi umum ada lain-lain nih Pak Kris. Ada 262,27 ribu orang atau sekitar 0,18% mudik menggunakan kendaraan lain. Tadi Pak Kris sudah nyebut ada bajai. Terus saya juga ngelihat di Tol Trans Jawa ada mikrolet Jakarta Barat. Nah ini gimana kalau emang dibiarkan? Dan ya kelayakan kita belum tahu, memang ranahnya Dinas Perhubungan begitu ya, uji kir dan lain sebagainya. Kita bahas nanti Pak Kris, tapi usai jeda berikut, pemirsa Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ada kembali bersama kami di Merah Putih. Kita masuk ke segmen pamungkas, Pak Jeki, Pak Kris dan juga Bu Lana. Harapannya ini singkat tapi jelas begitu. Tapi jawab dulu pertanyaan saya Pak Kris. Dari 0,18% lain-lain transportasi itu, bagaimana kemudian polisi mengatur mikrolet? Kita bagaimana taunya bahwa kir itu kelaikan dan sebagainya, memang itu urusan di sub begitu ya. Tapi sumbu 3 aja dilarang. Kenapa yang lain-lain ini kemudian polisi tidak mengatur sedemikian rupa sehingga mereka tidak menggunakan transportasi yang memang sangat diragukan untuk perjalanan jarak jauh begitu? Ya, kalau kita melihat bahwa lalu lintas ini selain urat nadi kehidupan juga refleksi budaya bangsa. Nah, konteks ini kalau kita melihat, mohon maaf ya, kita bukan menyalahkan atau mencari kesalahan, tapi perilaku mereka berlalu lintas itu refleksi kualitas literasinya. Maka kita juga perlu mendidik, meningkatkan, menyadarkan bahwa hal-hal yang membahayakan keselamatan ini juga jangan dipaksakan. Tugasnya siapa itu? Meningkatkan literasi masyarakat yang memang tugas kita semua ya. Artinya kan kita semua itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa, mengambil pilihan, tentu memikirkan risikonya karena jangan sampai memaksakan tapi membahayakan. Apalagi kendaraan ini tidak siap. Tadi dikatakan safer vehicle ini juga sangat penting. Dan kemudian sistem-sistem yang lainnya. Tapi ini kan juga hak orang. Ketika kita mengatakan, Pak saya punyanya ini, saya mau bagaimana lagi? Nah konteks inilah tentu ya. Kalau orang sudah pokoknya berarti itu pekoknya. Ya artinya dia tidak menunjukkan kualitas untuk bisa memilih kan gitu ya. Nah pada konteks ini banyak pilihan walaupun pasti ada namanya deviasi sosial, penyalahgunaan, penyimpangan itu ya ada. Tapi setidaknya kalau sekecil itu semakin diminimalisir. Karena mau tidak mau kita tidak bisa menghilangkan itu semua. Oke, baik. Pesan dari stakeholder kepada stakeholder tim kerjanya kepolisian begitu untuk semakin minimalisir 0,18% itu. Ya, kita semua sadar bahwa kita bekerja ini menjalankan amanat konstitusi, menjalankan amanat dari Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu
membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Prinsipnya itu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Yang ketiga, membangun budaya tertib. Dan yang satu lagi, memberikan pelayanan di bidang lalu lintas angkutan jalan dengan prima. Oke, luar biasa Pak Kris, terima kasih. Pak Jeki, sektor paling cuan saat Lebaran yang bisa dimanfaatkan masyarakat harusnya bisa sih ya. Jika dikomparasikan dengan tahun lalu, tahun ini bagaimana? Kalau saya lihat ya, masih di sektor makanan ya, saya lihat ya. Dan saya lihat sih ini kalau Ramadan ini adalah momennya buat UMKM ya, terus terang aja. Bahkan UMKM dadakan, Iya, pembuat kue nastar gitu ya. Itu. Kita lihat fenomenanya seperti itu. Kalau saya sih harapannya sebetulnya adalah pertama, saya berharap kayak dari kepolisian, dari pemerintah, Pemda dan sebagainya itu memberikan suatu layanan yang memberikan efek transformatif sebetulnya. Jadi merubah perilaku yang tadi Prof. Kris sampaikan tadi. Saya ambil contoh di Jakarta, MRT ini transformatif. Orang nggak ngantri jadi antri, ya kan? KRL misalkan, orang tertib juga karena di-educate. Kalau saya lihat kita sudah punya modal sosial yang kuat sebetulnya. Tapi kalau kita lihat ada isu sedikit mungkin di pendidikan, makanya tadi Prof. Kris menyinggung literasi. Ketiga yang saya harapkan sebetulnya adalah alignment antara makro dan mikro tadi itu ya. Kita harus lihat benar-benar di mikro sampai ke eksekusinya bagaimana sebetulnya supaya benar-benar bisa memberikan suatu value creation atau penciptaan nilai yang benar-benar konkret di masyarakat. Dan nanti itu juga bisa terkait dengan katakanlah penurunan biaya sosial, biaya distribusi, biaya macam-macam yang mungkin bisa diharapkan dengan keterbatasan spending dari masyarakat yang sekarang ada ini, mereka bisa hidup dalam tanda kutip tetap layak, tetap happy, kurang lebih seperti itu, dan tidak akan menurunkan tadi yang Bu Lana bilang indeks kepercayaan dan sebagainya. Mungkin itu sih. Saya punya data terakhir untuk Pak Jeki, asal pemudik terbesar, lagi-lagi datanya dari Kementerian Perhubungan begitu ya, asumsi bahwa Jawa Barat penyumbang tertinggi pertama 30,97 juta orang disusul oleh Jakarta. Jakarta ternyata ada juga yang merantau keluar ya. Disusul kemudian nomor 3 ada di Jawa Timur. Mengapa merantau masih menjadi pilihan masyarakat? Keren di Jakarta jadi pusat peradaban begitu. Ternyata ada juga orang Jakarta yang memilih keluar begitu ya. Kenapa persaingan masih ketat di Jakarta atau sulitnya mendapat lapangan kerja di Jakarta? Kalau saya lihat ini momentum ya untuk healing tadi yang Prof. Kris sampaikan juga ya. Ini saatnya untuk kita melupakan semua beban itu sejenak lah paling tidak ya. Sebelum untuk kembali lagi kita berjibaku lagi di rutinitas sehari-hari, itu yang pertama. Kedua, kita lihat juga bahwa ini sudah bagian dari budaya ya untuk mudik itu, dan saya rasa ini sesuatu yang baik. Tinggal menurut saya adalah bagaimana para pemudik dan juga semua stakeholder yang terlibat itu lebih planning oriented supaya bisa lebih efisien, lebih baik yang tadi didapat oleh Bu Lana dan juga Prof. Kris akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya melihatnya ada fenomena kita udah pengalaman tahun lalu, tetapi knowledge dari tahun lalu ini kadang seringkali tidak diterapkan di tahun berikutnya begitu. Wah iya ya kita nggak efisien. Tadi yang Prof. Kris sampaikan saya ya di keluar dari tol. Itu kan tadi harusnya diberisin juga supaya gimana tetap lancar dan sebagainya, keamanannya dan sebagainya. Saya rasa masih banyak yang bisa dilakukan, cuman nggak tahu kenapa setelah Lebaran habis itu udah selesai gitu ya. Padahal soalnya kan learning curve-nya kan harusnya makin bagus ya, ada akumulasi knowledge dan sebagainya yang bisa dipakai untuk perbaikan pada Ramadan berikutnya. Bu Lana, terakhir yang menjadi PR pemerintah adalah ketika para pemudik dari daerah membawa kembali sanak saudara ke Jakarta begitu ya. Kalau memang mendongkrak daya beli, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang sorry to say tidak punya keahlian dan juga mencari pekerjaan yang tidak dapat mendongkrak perekonomian, ini juga menjadi PR juga Bu Lana. Bagaimana Anda menanggapi fenomena ini? Mikrofonnya diaktifkan terlebih dulu, Bu Lana, mohon izin. Ya. Baik, ini memang problem klasik ya. Beberapa waktu yang lalu juga kalau kita masih ingat Pemda DKI malah melakukan razia dan segala macam yang menurut saya itu ya di sini memang kita akui lah penciptaan lapangan kerja itu belum merata ya. Dan di daerah juga mestinya tanggung jawab menciptakan lapangan kerja itu nggak hanya dari pemerintah pusat loh, harusnya daerah juga bertanggung jawab bagaimana menumbuhkan investasi. Setelah Lebaran selesai, konsumsi masyarakat pasti udah menurun.
Nah, gantian dong pemerintah dorong investasi, bagaimana caranya supaya investasi ini bisa tumbuh di triwulan-triwulan berikutnya. Nanti di triwulan terakhir biasanya pemerintah tuh government spending-nya naik karena ya banyaklah realisasi dari pekerjaan pemerintah itu yang dilakukan di 2 triwulan terakhir. Nah, kalau Oke. memang investasi belum ya sekarang pemerintah ini tugasnya jadi gantian yang spending gitu Mas Irsal. Nah, untuk melakukan kegiatan itu tentunya kan membutuhkan tadi koordinasi antara pusat dan daerah. Daerah pun kan juga udah punya jatah dana alokasi khusus. Nah, tolong dong dengan dana alokasi khusus itu bagaimana punya kreativitas yang bisa menciptakan lapangan kerja gitu ya. Memang kita akui bahwa di Jakarta ini istilahnya ya, mohon maaf nih kalau kita bicara aja yang sifatnya pekerjaan yang umum lah yang sekarang banyak dilakukan oleh generasi kita sekarang ini ya, misalnya ngojek atau apa itu kalau di daerah Ya. ya, tapi nggak sebanyak pesanan di Jakarta gitu Ya. loh Mas. Jadi mau nggak mau order yang banyak itu tadi ya didekati sama tadi yang baru datang ini. Kenapa nggak misalnya ngojek itu kan relatif mudah ya, dan selama mau bekerja keras di Jakarta kan masih bisa dapat gitu lah. Tapi kalau di daerah siapa yang mau membayar ojek dengan mahal? Oke. Dan seperti itu ya, dan demand-nya juga. Nah, tapi saya pikir koordinasi yang tadi ya, ini sudah selesai nih pesta rakyatnya, masyarakat sudah spending. Selanjutnya siapa ini yang spending? Kan kalau kita bicara komponen dari PDB kan ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada pemerintah, kegiatan ekspor impor, tentu itu nggak bisa kita inilah. Apalagi ini kan ke depan si isu eksternal ini menjadi sangat penting Mas. Sekarang sih mungkin agak sedikit lupa dulu lah ya. Lupakan dulu lah itu bagaimana nanti apa BBM naik atau bagaimana. Nah, tetapi ke depan ini harus dipersiapkan. Pasca Lebaran itu bukan pasca yang mudah. Justru harus di situ menunjukkan gantiannya tadi yang saya sampaikan, Ya. bahwa harus ada investasi-investasi yang masuk ke Indonesia, harus bisa membuat supaya pertumbuhan kita itu lebih merata gitu loh. Ya. Nggak hanya di kuartal ada puasa Lebaran aja yang melonjak kemudian melambat kembali gitu loh, menggerogoti tabungan di saat puasa Lebaran ini. Oke. Jadi ya ini koordinasi antara daerah harus tuh dilakukan dengan lebih baik lagi ya. Baik, bagaimanapun masyarakat ditenangkan oleh beberapa janji dan juga stimulus pemerintah, rasanya deg-degan itu sulit untuk dihindarkan karena memang ke depan kondisi geopolitik global yang semakin Ya, tidak betul. menentu begitu ya, Bu Lana. Baik, Iya, Bu Lana saya terima setuju. kasih. Ya, Bu Lana terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Kris terima kasih atas kehadirannya dan juga Pak Jeki atas kehadiran di Merah Putih. Kita bertemu di lain kesempatan. Pemirsa, pada akhirnya mudik adalah cermin yang memantulkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia hari ini. Siapa yang bisa pulang dan siapa yang harus menunda. Seberapa kuat daya tahan ekonomi keluarga-keluarga di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Lebaran tahun depan tetap memberi kesempatan bagi banyak mungkin orang untuk pulang kampung. Bukan hanya pulang ke kampung halaman, tapi juga pulang pada harapan bahwa masa depan ekonomi kita akan jauh lebih baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Muhammad Irsal, pamit. Demikian Merah Putih. Sampai jumpa.